Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kali ini kita akan membahas tentang asal muasal penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha. Nah, jadi kisahnya begini. Waktu itu hiduplah seorang panglima besar bernama Abraha dari negeri Yaman. Abraha ini merasa iri terhadap penduduk Mekah dengan Ka'bahnya, karena senantiasa dikunjungi oleh para pelancong dari segala penjuru Arabia, baik untuk berhaji maupun hanya untuk sekedar berziarah. Perasaan iri dan dengki inilah yang melatar belakangi maksud dari tindakan terkutuk tersebut. Abraha dan para jajaran pimpinannya menginginkan agar tempat ibadah itu berada di Yaman, bukan di Makkah. Akhirnya mereka membangun sebuah gereja yang sangat megah yang diberi nama Al-Qulais, dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah terbesar di seluruh Arab dan dapat menyaingi kota Makkah. Bukannya mendapat respon yang baik, masyarakat justru banyak yang mencela perbuatannya. Karena itulah Abraha semakin marah dan ia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha kemudian memimpin pasukan gajah dengan kekuatan yang sangat spektakuler. Saat di Yaman, dia sempat dihentikan oleh para tetua serta para bangsawan. Namun, dengan mudahnya mereka ia taklukkan. Begitu pula dalam perjalanan menuju Makkah, banyak pemuka suku atau yang disebut Bani yang hendak menghentikannya. Namun, semuanya tak kuasa melawan kekuatan besar dari pasukan Raja Abraha. Sesampainya di batas kota, Abraha menyuruh merampas semua harta milik Bani Quraisy, termasuk ratusan unta milik kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, juga ikut dirampas. Nah, pada saat itu yang memimpin kota Mekah adalah Abdul Muthalib. Ia mendapat kabar bahwa kota Mekah, tempat berdirinya Ka'bah, hendak diserang oleh Raja Abraha dan para pasukan bergajahnya, dan mereka telah merampas harta milik kaum Quraisy. Begitu juga dengan harta miliknya ikut dirampas. Maka bangsa Quraisy meminta Abdul Muthalib untuk mendatangi Raja Abraha agar mereka dapat dikembalikan hartanya. Setelah bertemu langsung dan melakukan negosiasi, harta mereka pun dapat dikembalikan. Namun dengan syarat semua kaum Quraisy keluar dari kota, karena Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Abraha berkilah dia tidak ingin bertempur, tapi tujuan ia datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah saja. Abdul Muthalib sadar kekuatan suku Arab saat itu tak sebanding dengan pasukan Abraha. Maka ia memerintahkan agar seluruh penduduk Makkah mengungsi ke perbukitan untuk sementara waktu. Dengan perasaan sedih bercampur takut, satu persatu penduduk Mekah meninggalkan tanah kelahirannya, menuju bukit-bukit yang mengelilingi kota tua itu
untuk bersembunyi. Abdul Muthalib sendiri sebelum pergi, ia menyempatkan untuk pamit terlebih dahulu ke Baitullah. Di sana Abdul Muthalib berdoa seraya menyerahkan pemeliharaan Baitullah sepenuhnya kepada sang pemiliknya, yaitu Tuhan yang Maha Perkasa. Doanya itu diuntaiannya dalam sebuah syair dengan sangat memelas. Wahai Tuhanku, tidak ada yang kuharapkan selain darimu. Wahai Tuhanku, selamatkanlah rumahmu dari serangan mereka. Sesungguhnya mereka yang akan merusak rumahmu adalah musuhmu. Tatkala pasukan Abraha sampai dan hampir menyentuh Ka'bah, tiba-tiba pasukan gajah yang mereka bawa seketika duduk dan mogok, tidak mau jalan. Ketika dipaksa dengan dipukul dan ditusuk, gajah-gajah itu pun tak bergeming sedikit pun. Gajah itu selalu mundur dan tampak ingin kembali ke arah Yaman. Detik-detik berikutnya adalah kehancuran pasukan Abraha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung ababil dari alah laut yang bentuknya seperti burung layang-layang hitam dan juga burung jalak. Masing-masing dari mereka membawa 3 butir batu kecil seukuran biji kacang, 2 batu di kaki dan 1 batu di paruh. Siapapun yang terkena batu itu pasti langsung binasa. Pasukan Abraha seketika hancur dan binasa oleh batu-batu kecil yang menimpa mereka. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Dan menurut riwayat paling sahih, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, bertepatan dengan Februari tahun 570 Masehi. Tepat setelah 50 hari setelah kejadian itu, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih untuk kamu yang mendengarkan hingga akhir video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian dalam video ini. Dan kepada Allah, saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.